Farah adalah gambaran perempuan sukses di usia 30 tahun. Dengan wajah cantik yang awet muda, kulit cerah terawat, dan tubuh ramping. Dia kerap menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada. Kariernya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama semakin membuatnya dipandang sebagai sosok yang inspiratif. Rumahnya di kawasan elit Jakarta selalu rapi, mobil SUV terparkir di garasi, dan gaya hidupnya penuh prestis. Namun, di balik semua itu, Farah menyimpan kegelisahan yang tak seorang pun tahu. Dia belum menikah. Bukan karena tak ada pria yang tertarik padanya. Nyatanya, banyak pria dari berbagai kalangan, mulai dari rekan kerja, pengusaha kaya, hingga direktur utama, pernah mencoba mendekatinya. Tapi, tak ada satupun yang mampu menyentuh hatinya. Lingkungan sekitarnya mulai tidak ramah. Rekan-rekan kerja yang iri mulai berbisik di belakangnya. Gosip murahan berkembang. Ada yang mengatakan Farah terlalu pemilih, ada juga yang menganggapnya menikmati hidup sendiri tanpa ingin terikat. Bahkan ada rumor yang lebih kejam, menyebut Farah sebagai seorang lesbian karena tak kunjung menikah. Gosip itu sampai ke telinga kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia. Ayahnya, yang mulai sakit-sakitan, semakin gencar mendesaknya untuk segera menikah. Farah, hidup ini tidak hanya soal kerja dan karier. Ayah ingin melihatmu bahagia, punya keluarga sendiri sebelum ayah pergi. Tolong nak, dengarkan ayah, kata sang ayah suatu malam. Farah tertekan. Kata-kata itu seperti beban yang semakin menghimpitnya. Pikirannya terganggu, pekerjaannya mulai tidak fokus, dan bahkan karirnya yang selama ini mulus mulai terganggu. Farah merasa dirinya perlahan kehilangan kendali atas hidupnya. Saat rasa lelah dan stres mencapai puncaknya, Farah mengambil keputusan besar. Ia mengajukan cuti selama seminggu dan memesan tiket ke Swiss. Negara itu adalah tempat impiannya sejak lama, dengan pegunungan Alpen yang megah, desa-desa kecil yang indah, danau biru yang tenang, dan kehidupan yang terasa damai. Aku butuh waktu untuk sendiri. Mungkin di Swiss, aku bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang, pikir Farah. Setelah perjalanan panjang, Farah tiba di Zurich. Udara segar langsung menyambutnya. Ia berjalan-jalan di sekitar Danau Zurich, menikmati pemandangan air jernih yang memantulkan pegunungan bersalju di kejauhan. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke Interlaken, sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh dua danau dan pegunungan Alpen yang memukau. Di sana, ia mencoba aktivitas yang belum pernah ia lakukan, seperti mendaki bukit kecil di Harderkulm, dan menaiki kereta gantung menuju Jungfraujoch, stasiun kereta tertinggi di Eropa. Hari terakhirnya di Swiss, Farah menginap di sebuah motel kecil dekat Grindelwald, sebuah desa di kaki pegunungan Alpen.
Ia berdiri di balkon, menyeruput kopi panas sambil menikmati dinginnya udara sore. Ketika pikirannya mulai melayang, matanya menangkap sesuatu di bawah. Seekor kucing oren yang kakinya berdarah, dengan kalung bertuliskan huruf O. Kucing itu mengeong pelan, terlihat kesakitan. Tanpa pikir panjang, Farah turun untuk menolong kucing itu. Ia membawanya ke kamar motel, membersihkan lukanya, dan memberikan makanan seadanya. "Kamu dari mana ya? Kasihan sekali." "Apa kamu tersesat?" tanya Farah sambil membelai kepala kucing itu. Kucing itu mengeong pelan, seolah menjawab. Sepanjang malam, Farah merasa ada sesuatu yang aneh, namun menenangkan dari keberadaan kucing itu. Namun, ia sadar bahwa dirinya tidak bisa membawa kucing itu pulang. Keesokan paginya, Farah melepaskannya kembali ke tempat ia menemukannya. Hatinya terasa berat, tapi ia yakin itu keputusan yang benar. "Hati-hati ya, semoga ada yang menemukanmu," kata Farah sebelum melangkah pergi. Dengan berat hati, Farah meninggalkan Swiss. Liburannya usai, dan ia kembali ke rutinitasnya di Jakarta. Beberapa bulan berlalu. Gosip dan tekanan untuk menikah tak kunjung berhenti. Suatu malam, ayahnya meminta Farah berganti pakaian untuk bertemu tamu. Teman lama ayahnya yang membawa anak laki-lakinya. Farah sudah menduga maksud pertemuan itu. Mereka ingin menjodohkannya. Di tengah obrolan yang membosankan, Farah keluar rumah. Ia duduk di halaman, mencoba menenangkan pikirannya. Angin malam menyapa wajahnya, dan untuk sesaat, ia merasa tenang. Namun, tiba-tiba, seekor kucing melompat ke kakinya. Farah terkejut. Itu kucing oren dengan kalung bertuliskan huruf O. Farah tercengang. "Tidak mungkin. Kamu? Bagaimana kamu bisa di sini?" Kucing itu mengeong riang seolah mengenalnya. Tidak lama kemudian suara pria terdengar memanggil, "Oliver, sini nak." Farah menoleh. Dari kegelapan, muncul seorang pria tampan dengan kacamata hitam. Ia terlihat terkejut saat melihat Farah. "Farah, apa ini benar-benar kamu?" Farah bingung. Mencoba mengingat siapa pria itu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Alvan, anak teman ayahnya yang malam ini datang ke rumah mereka. Alvan tersenyum, lalu berkata, "Aku mengenalmu saat di Swiss. Aku melihatmu menolong Oliver. Saat itu aku ingin menyapamu, tapi kamu terlalu cepat pergi. Aku tak menyangka kita dipertemukan lagi di sini." Seiring waktu, Farah dan Alvan semakin dekat. Alvan adalah sosok yang tenang dan tulus. Ia tidak memaksa Farah untuk segera menikah, melainkan membiarkannya merasa nyaman terlebih dahulu. Hubungan mereka berjalan perlahan, namun penuh dengan rasa saling mengerti. Pada suatu hari, ketika Farah merasa cukup nyaman, ia bertanya kepada Alvan, "Kenapa kamu yakin denganku, padahal kita baru benar-benar dekat?" Alvan tersenyum, menatapnya lembut. "Karena aku percaya takdir bekerja dengan caranya sendiri. Oliver menemukanku, dan dia membawamu kembali ke hidupku.
Itu cukup bagiku untuk percaya. Farah terdiam, hatinya penuh kehangatan. Akhirnya, ia merasa yakin untuk membuka hatinya. Dalam waktu singkat, Farah dan Alvan menikah dalam suasana sederhana namun penuh kebahagiaan. Dalam kisah yang sempurna, ada suara angin yang membawa pesan lama. Setelah menikah, Alvan mengungkap rahasia kecil. Ternyata, Oliver bukanlah kucing liar yang ditemukan Farah secara kebetulan. Oliver sengaja dilepaskan oleh Alvan yang tak berani menyapanya saat itu, berharap Farah yang berhati lembut akan menolong kucing itu. Aku tahu itu sedikit curang, tapi aku ingin melihat sisi asli hatimu. Dan aku tidak salah. Farah tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Kamu dan Oliver memang konspirasi terbaik dalam hidupku. Mereka tersenyum, memandangi Oliver yang duduk nyaman di dalam pangkuan,